Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang untuk para peserta yang sudah berantusias untuk mengikuti pelatihan modul ajar dan masih di kantor ya, satu sekolah, luar biasa. Baik, kita sudah di jam 16.16, kita mulai acara dan kebetulan sudah ada materi juga di tengah-tengah kita. Sebelum memulai acara, izin saya perkenankan untuk mohon izin berkenan untuk Kang Saiful Anwar selaku Ketua Kelompok Wisma 20 Tanjung Jaya untuk memberikan prakata terlebih dahulu. Baik, terima kasih Tesri. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Baik, terima kasih banyak. Hatta yasdadul batin wala qasyaqa ya Allah ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad barik wa salim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan kepada kita beberapa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemandu acara yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penyelenggara daripada kegiatan program kerja modul ajar ataupun pelatihan modul ajar P5 ini. Apa sebenarnya latar belakang daripada P5 ini kita didirikan ataupun penerapan seperti apa? Penerapan P5 dalam kurikulum Merdeka ini cukup dilatar belakangi oleh keresahan para pendidik sebenarnya. Dan di mana akhir-akhir ini bahwasanya pembelajaran di luar di sekolah itu lebih mengena kepada pendidik ataupun peserta didik. Yang di mana jauh sebelum itu bahwasanya Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwasanya perlu anak-anak kita ataupun taman siswa ini dapat hidup bersama kita dengan keadaan baik. Di mana kehidupan rakyat itu perlu diketahui juga oleh para siswa-siswa di kelas, di mana bukan hanya pengetahuan saja, tapi bagaimana cara problem solving yang diberikan seorang pendidik kepada siswanya untuk mengetahui seperti lingkungan desa, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di desa. Mungkin yang selanjutnya yang saya hormati mungkin para pimpinan desa Tanjung Jaya, Bu Inten Marina SIP, dan yang saya hormati Dewan Pembimbingan Lapangan, Pak Syekh Khalid Alam Syah MPD, dan yang saya hormati juga para ibu dan bapak guru pelaku serta daripada modul ajar P5 tersebut. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penyelenggara yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin banyak yang saya akan sampaikan, baik Bapak, Ibu, dan semua daripada elemen-elemen yang ada. Semoga dengan adanya
kegiatan ini dapat menerima ataupun menjadikan pembentukan dan juga pengetahuan profil pelajar Pancasila yang memang lebih konservasi kepada hal-hal yang memang pendidikan sejati gitu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila perkataan saya kurang hikmat, mohon ampun. Apabila perkataan saya kurang santun. Baik, mungkin untuk sekarang saya buka acara pelatihan workshop modul ajar P5 Project penguatan profil pelajar Pancasila. Allahumma ighfir lana rabbana zalamna Muhammad rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Saiful Anwar yang sudah memberikan prakata, membuka acara, kemudian memimpin kita untuk berdoa ya, supaya apa yang dari hari ini bisa senantiasa nantinya menjadi manfaat gitu dan bekal kita untuk menjadi tenaga pendidik. Nah, ini kita laksanakan karena kita menemukan beberapa kasus di lapangan. For your information ya Bapak Ibu Akang Teteh, kita itu sedang melakukan KKN dan PPL. Artinya di sini kita sebagai mahasiswa di rekan-rekan saya yang sedang PPL tapi menemukan di sekolahnya ada pelajaran atau jam yang harusnya diisi oleh P5, tapi ternyata gurunya masih bingung mau ngisi seperti apa. Kemudian kita juga di sini masih sama-sama butuh referensi gitu atau butuh hal yang tentunya menjadi inspirasi untuk membuat modul ajar. Nah, kita akan kupas tuntas sekarang. Disilakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, mari kita sama kupas tuntas dengan materi kita yang luar biasa. Nah, sebelum saya alihkan kepada beliau, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau bernama Fitriana SKMH, seorang perempuan yang luar biasa, kelahiran Bandung, seorang istri sekaligus ibu satu anak. Beliau mempunyai begitu banyak prestasi, diantaranya juara lomba debat hukum, mahasiswa terbaik hukum keluarga Islam, kemudian beberapa kali menjuarai lomba karya tulis ilmiah, top 10 duta kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lulusan ujian advokat, Challenge. Beliau juga merupakan favorit Jawa Barat Beauty Muslimah Indonesia. Itu di regional dan di nasionalnya beliau mendapat Best Intelligentsia Beauty Muslimah Indonesia 2024. Wow. Beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai tutor-tutor, dosen tutor, advokat magang di pos bantuan hukum pengadilan negeri dan lembaga bantuan hukum, sekretaris RW, dan aktivis perempuan. Pengalaman organisasinya juga begitu banyak, ada Peradi Cirebon Feminis, Dema FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Hima-S IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Luar biasa, sudah ada juga Teh Fitri, kita sapa bersama-sama. Halo Teh Fitri. Halo Teh, suara saya terdengar nggak ya? Cantik sekali ya, luar biasa ya Bapak Ibu Akang Teteh. Sudah saya kenalkan, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama mengenal. Langsung aja ya, saya serahkan kepada Teh Fitri. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Teh Sriven dan akan kita sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya pakai 2 device nih Bapak. Karena ternyata laptop yang saya pinjam dari suami ini
nggak bisa nyalain kameranya. Jadi kalau nanti saya jelaskan, izin mungkin saya off cam ya, Teh Rehan dan Ibu Bapak sekalian. Ya boleh Teh, tapi itu agak eh, matikan satu speakernya ya, agak mendengung ya ke sini terdengarnya. Oke, masih berdengung nggak? Nah, ini aman, cuma Oke. agak kecil. Oh iya iya. Ya, silahkan Teh Fitri. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah deh ya. Oke, baik. Ini. Jadi, izin kita mulai saja ya, Bapak Ibu, karena materinya ini panjang dan saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal terlebih dahulu apa sih modul P5 dari konsep dasar sampai ke penyusunan. Mungkin ini akan cukup memakan waktu yang lama, semoga dari awal sampai akhir kita sama-sama semangat ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya boleh tahu terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu sekalian sudah pernah membuat P5 atau belum? Boleh dibantu di chat barangkali? Oke. Belum juga, baik. Dan apa Bapak Ibu sekalian mengajar di mana? Di PAUD, SD, SMP, atau SMA mayoritas? Baik, SMA ya. Oke, kalau gitu kita langsung, oh ya ada yang SMP juga. Kita langsung ke dasarnya saja ya Bapak Ibu. P5 itu apa sih gitu kan? Karena P5 ini kan adalah suatu proyek baru di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi P5 itu adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti itu ya. Terus P5 ini untuk apa sih? Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang sudah tahu ya terkait keperluan dari P5 itu sendiri. Yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus memberikan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dan peserta didik juga yang kedua, memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting. Seperti apa aja? Kayak perubahan iklim, kemudian anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Contohnya seperti itu. Sehingga peserta didik itu bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi ini juga sebagai kesiapan mereka ketika sudah menjadi masyarakat. Diajari nih aksi nyatanya. Kalau misalnya di KKN kan kayak teteh-teteh sekalian, akang teteh sekalian kan ini lagi KKN ya, itu juga bagian dari aksi nyata. Nah, kurikulum Merdeka ini khususnya di P5 itu memang dibentuk karakter anak-anak supaya mereka tuh mengerti dengan lingkungan sekitarnya sedari dini gitu. Dan mereka berkarakter Pancasila gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan modul ajar P5 itu sendiri, ada beberapa miskonsepsi Bapak Ibu yang mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu karena ini sangat sangat penting dan mungkin akan mengubah mindset kita ketika kita membuat modul ajar P5 itu sendiri. Oke. Jadi ada beberapa miskonsepsi. Ada
kurang lebih 4-5 ya miskonsepsi. Yang pertama, P5 itu harus berdasarkan pada mata pelajaran tertentu. Oh, ini P5 ini harus berkaitan dengan pelajaran PJOK nih misalnya, atau berkaitan dengan pelajaran IPAS, berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di pelajaran intrakurikuler. Ini berbeda. Mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu, tapi kita ke flashback kembali ke dasarnya ya. Kemudian yang kedua, bagian terpenting P5 itu adalah hasil akhir proyek. Jadi hanya fokus pada hasil proyeknya saja. Atau hasil proyeknya itu harus dirayakan secara meriah. Pakai panggung, kemudian ada sound systemnya, dekor-dekor, dan lain-lainnya. Takutnya ada sekolah yang memang belum ada anggaran atau ya baiknya tidak perlu memaksakan gitu. Jadi sederhana pun sudah cukup ya untuk perayaan P5 ini sendiri. Kemudian lebih mengutamakan P5 dibandingkan pembelajaran intrakurikuler atau pelajaran wajib seperti IPAS dan lain-lain. Jadi melupakan yang intra, fokusnya semua ke P5 karena proyek baru gitu ya, pelajaran baru. Nah, ini harus seimbang nih antara proyek intra dengan P5 gitu. Kemudian hasil akhirnya itu wajib menghasilkan produk gitu. Kayak misal harus kayak karya-karya apa gitu ya, kerajinan-kerajinan apa gitu. Dan sebenarnya banyak, ada hasil akhir selain produk. Boleh produk, tapi tidak harus produk. Kemudian kita harus tahu dulu nih, karakter dari P5. Jadi nggak asal langsung bikin modul atau ada modul gitu. Kita pakai. Oh, sebentar Bapak Ibu, sebentar. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke karakteristik yang harus kita tahu terlebih dahulu ya. Jadi ada 4 karakteristik P5 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, proyek ini didesain untuk melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi masalah apa nih? Masalah yang ada pada isu-isu di daerah Bapak Ibu sekalian atau isu-isu global. Kemudian yang kedua, murid melakukan kegiatan ini dalam periode waktu yang dijadwalkan. Terjadwal ya Bapak Ibu P5 ini, jadi tidak asal dibuat satu semester. Misalkan hari Sabtu kita bikin proyek langsung gitu. Atau iya besok, misal besok kita langsung bikin proyek nih P5, enggak gitu ya. Karena ini ada alurnya dan ini dibuat secara terjadwal. Yang ketiga, proyek ini terpisah dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ini beda. P5 ini dinamakan kokurikuler. Mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang sudah tahu, tetapi bagi yang belum boleh diingat-ingat bahwa P5 itu adalah kokurikuler. Bukan intra, bukan juga ekstra. Yang keempat, murid belajar dalam situasi yang tidak formal. Struktur belajarnya fleksibel dan terlibat langsung di lingkungan sekitar. Memang mereka ini diajak ke lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakatnya. Misalnya ada isu yang mau diambil terkait sampah gitu ya. Oh ya berarti anak-anaknya diajak nih keliling, ngeliat nih di lingkungan sekolah ini sampah-sampahnya ada sampah apa aja ya, bisa dimasukkan ke dalam kategori apa aja sih gitu ya. Ini dari contoh yang sederhana atau memang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan atau kondisi ya dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah karakteristik P5 yang wajib untuk kita ketahui terlebih dahulu. Ada juga prinsip dalam merancang P5. Oke, ada holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Holistik ini memandang secara utuh dan menyeluruh. Dalam konsep perancangan P5 ini, jadi kerangka holistik itu mendorong kita, Bapak Ibu, untuk menelaah semua tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Yang kedua, kontekstual. Kegiatan pembelajaran ini didasarkan pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Maka dari itu, satuan pendidikan atau sekolah sebagai penyelenggara kegiatan P5 ini harus membuka ruang yang selebar-lebarnya dan kesempatan bagi para anak-anak atau para murid kita ya, supaya bisa mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup sekolah. Yang ketiga, berpusat pada murid. Sama dengan prinsip kurikulum merdeka ya, memang kita harus berpusat pada murid. Jangan gurunya yang lebih dominan, karena prinsip ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong murid
jadi subjek pembelajaran yang aktif. Kemudian mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk punya kesempatan untuk memilih dan mengusulkan topik apa nih gitu yang sesuai dengan minat mereka. Nah, tapi tetap kita membimbing. Jangan sampai kita perannya dominan. Makanya para guru atau kita, para pendidik itu diharapkan supaya bisa mengurangi peran sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada eksploratif, membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. P5 ini nggak ada dalam struktur intrakurikuler ya Bapak Ibu. Jadi ini juga nggak termasuk, ini juga yang termasuk miskonsepsi tadi gitu. Oke, kita ke alur. Nah ini, alur ini semuanya sebetulnya memang alur-alur ini ada di buku panduan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian apa sudah punya buku panduannya atau belum? Kalau misalnya belum, insya Allah nanti saya akan kirimkan lagi gitu file panduan dari modul P5 itu sendiri ya. Oke, alur perancangan P5 itu. Ini bagian dari alur sebelum membuat modul atau alur project P5 dari awal sampai kita berhasil di akhir. Nah, untuk panduan itu sebetulnya memang yaitu tadi sudah disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal menyesuaikan, kita tinggal lihat nih aturan-aturannya apa saja. Yang pertama membentuk tim fasilitator. Jadi pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu di sekolahnya itu harus membentuk tim fasilitator terlebih dahulu. Siapa yang membentuk tim? Yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya itu menunjuk salah satu koordinator, katakanlah sebagai koordinator utama ya. Setelah itu, kalau memungkinkan di sekolahnya itu guru-gurunya cukup, guru-gurunya banyak, itu bisa milih koordinator per kelas juga. Jadi, ada koordinator kelas 1 misalnya ya, dari wali kelasnya, atau koordinator kelas 2, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya SDM-nya memungkinkan dan banyak, ini bisa dibentuk per kelas koordinatornya dan memang harus terbentuk tim fasilitator walaupun kalaupun tidak ya nggak apa-apa gitu kalau mau dijalani terlebih dahulu, hanya saja memang ada baiknya sebagai guru itu membuat suatu tim kemudian berdiskusi ya terkait dengan modul P5 ini sendiri. Nah, kadang juga memang ada kepala sekolahnya yang tidak memilih koordinator. Nah, ini memang harusnya kepala sekolah yang milih. Dan koordinator proyek itu dari guru. Guru ini minimal punya pengalaman sama proyek atau yang mungkin bisa mengatur ya. Kalau emang belum punya pengalaman, memungkinkan bisa mengatur proyek itu minimal. Jadi ya itu ya, kepala sekolah berhak untuk memilih. Oke. Kemudian yang kedua adalah identifikasi tahapan kesiapan. Nah, ini yang juga ada di dalam buku panduan memang. Jadi, tim fasilitator sudah ada, sudah kita bentuk. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi kesiapan sekolah dulu nih Bapak Ibu. Jadi memang ada tingkat kesiapannya. Tingkat kesiapan itu ada 3. Mohon maaf. Oke, tingkat kesiapan itu ada 3. Ada tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Dan ini tim fasilitator yang sudah dibentuk itu harusnya melakukan bersama-sama untuk menentukan kesiapan sekolah kita nih gitu ya. Dan setiap tahap itu ada ketentuannya. Jadi Ibu atau Bapak guru sekalian itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu masuk ke tahap yang mana nih? Apakah tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan? Kalau belum pernah sama sekali, tadi berarti kita masuknya ke tahap awal ya. Apa aja sih tahap awal itu cirinya? Yang pertama, sekolah itu belum punya sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran P5 ini. Yang kedua, konsep pembelajarannya baru diketahui, jadi guru-gurunya tuh baru pada tahu nih, oh ada P5 atau udah tahu tapi belum ada yang menjalankan seperti itu ya. Kemudian menjalankan proyeknya ini secara internal, tidak melibatkan pihak luar, belum melibatkan narasumber dari pihak luar ya. Nah, ini termasuk ke tahap awal. Jadi Bapak Ibu baru tahu nih ada proyek P5 ini, kemudian belum siap, belum ada anggarannya juga nih buat ngundang narasumber. Nah, setelah diidentifikasi, oh ternyata berarti kita ada di tahap awal nih gitu ya. Kemudian tahap berkembang. Apa aja ciri-cirinya ketika tahap berkembang? Yang pertama sudah punya sistem untuk menjalankan pembelajaran P5 ini. Kemudian konsep pembelajarannya, konsep P5 ini
sudah dipahami atau dikenal oleh sebagian pendidik. Misal ada 20 guru ya Bapak Ibu. Berarti setengahnya atau sebagian 10 gurunya dari 20 itu 10-nya udah pada tahu nih sama proyek kelima ini gitu ya. Kemudian sekolahnya mulai melibatkan pihak luar untuk membantu salah satu aktivitas proyek atau narasumber untuk membantu proyek aktivitas sekolahnya. Nah, ini kategori kesiapan tahap berkembang ya Bapak Ibu. Kemudian ada di tahap lanjutan. Tahapan lanjutan ini tahapan yang sudah mandiri. Jadi pembelajaran P5-nya ini udah jadi kebiasaan karena sudah berulang kali dilakukan, sudah menjadi kebiasaan sehingga konsep pembelajarannya juga sudah dipahami oleh semua guru ya, dan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan atau sekolah, supaya dampak proyeknya itu bisa diperluas secara berkelanjutan. Mungkin kayak ada MOU dengan beberapa pihak mitra luar misalnya, atau narasumber-narasumber. Jadi sekolah itu betul-betul sudah bekerja sama di tahap lanjutan ini. Dan nantinya kegiatan dengan mitra itu ada dampaknya atau bisa jadi malah diperluas. Jadi terus berkelanjutan, tidak berhenti di situ. Oh, ternyata terus ada kerjasama nih gitu dengan pihak tersebut gitu ya. Nah, itu tadi tahapan-tahapan kesiapan. Yang ketiga ada menentukan dimensi dan tema proyek P5. Nah, ini juga memang sudah ada di buku panduan yang diberikan oleh pemerintah. Nanti saya akan beri ya, Bapak Ibu, bagi yang belum terutama. Nah, ini jadi untuk menentukan dimensi dan tema proyek P5 itu gimana sih? Nah, setelah kita sudah tahu nih sekolah kita itu masuk ke sekolah yang mana, dari identifikasi tadi, kemudian kita mulai merancang. Tapi ini masih merancang dimensi ya Bapak Ibu, belum ke modul. Lebih ke dimensinya apa, temanya bagaimana, alokasi waktunya seperti apa di P5 ini. Misalkan ada tim nih, nanti tim yang membahas, kita rapat, kita mau pakai dimensi yang mana nih? Kelas 1 dimensinya apa ya, kelas 2 dimensinya apa ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita rancang nih, ada panduan dimensi, tema dan alokasi waktu. Dari SD, SMP, SMA itu ada sendiri. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan dan pilihannya tersendiri. Ada karakter-karakter atau tahapan-tahapannya tersendiri ya Bapak Ibu. Dan tim fasilitator dalam merancang ini termasuk kepala sekolah ya, itu bisa nentuin nih dimensinya. Tapi untuk tema itu dilakukan dengan murid. Jadi untuk dimensinya bisa kita yang tentuin, tapi untuk temanya kita diskusikan lagi dengan murid. Karena kita kan berpusat pada murid ya. Jangan tim fasilitator yang menentukan temanya. Kita beri ruang anak-anak. Biarkan mereka berbicara memilih tema apa. Atau kalau misalnya masih terlalu kecil ya, kayak PAUD atau misal SD kelas 1 misalnya, itu ya kita lihat atau kita berbicara dengan mereka kira-kira apa ya, maksudnya kita bisa melihat lah ya, kita bisa tahu apa nih yang lebih cocok untuk mereka. Atau misal kelas PAUD itu kalau bisa ya tidak berbentuk produk ya, karena maksudnya yang berat-berat ya, atau kayak studi kasus dan sebagainya, karena ini pasti akan khawatirnya itu akan dikerjakannya justru dengan yang mengerjakan orang tuanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada fase-fasenya. Kita tentukan dulu fasenya, fase apa? Fase fondasi, fase A, B, C, D, E atau F gitu ya. Kan ini ada fase tersendiri ya. Misal kita ngajar di kelas 3 SD gitu ya. Oh, berarti kita masuknya ke fase B. Gini ya Bapak Ibu. Misal kita SMK, ngajar kelas 11 SMK, berarti kita masuknya ke fase F. Jadi fase ini memang dibagi kembali, ada 3 fase ya. Ada umum, SMK, dan SLB. Ini juga bisa kita lihat di PMM ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi setelah menentukan fase, setelah kita tahu fasenya apa, baru kita tentukan temanya nih atau judulnya. Aduh, sebentar. Nah, ada 4 tema untuk jenjang PAUD dan 8 tema untuk SD sampai SMK dan sederajat. Apa aja tema-temanya? Untuk 4 tema PAUD itu ini, Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi, dan Kreativitasku. Kemudian ada 8 tema SD sampai SMK. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, bangun jiwa raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan dan kebekerjaan. Mau ambil
apa ya, misalnya kayak kearifan lokal nih. Ada satu budaya yang belum dikenali atau ingin dilestarikan di daerah Bapak Ibu, kemudian dibentuklah itu temanya didiskusikan dengan anak-anak kan kira-kira misal tarian ini cocok nggak ya atau gimana nih gitu. Itu nanti salah satu contoh modul yang saya berikan juga modul yang kearifan lokalnya Bapak Ibu nanti di akhir kita akan bersama-sama membahas terkait dengan contoh modul dan cara menyusunnya seperti apa. Oke, itu tadi tema. Kemudian setelah ke tema-tema tadi, kita yang keempat ada merancang alokasi waktu P5. Nah, sebelum merancang kita tuh harus tahu dulu alokasi waktu supaya kita itu nggak salah ngatur jadwalnya. Karena ada aturannya. Jadi dari SD sampai MI kelas 1 sampai 5 itu 252 JP. Dan seterusnya. Ini berbeda-beda. Ini yang menjadi patokan kita atau panduan kita dalam membuat modul. Jadi sebetulnya kalau kita sudah membuat modul P5, satu semester itu akan sangat jauh lebih memudahkan kita untuk mengajar setiap prosesnya. Apalagi kalau sudah terjadwal dan jadwalnya itu sudah ditentukan juga. Ada beberapa model jadwal yang diberikan di panduan itu ya. Ada yang boleh nih misal setiap hari Sabtu gitu. Setiap hari Sabtu aja atau diselang-seling atau dalam 2 minggu itu full untuk P5 itu juga sudah ada di panduannya Bapak Ibu. Itu tadi terkait alokasi waktu ya ini. Kemudian selanjutnya setelah perancangan dimensi udah selesai, kemudian tema sudah kita pilih, alokasi waktu juga udah diperkirakan nih ya, baru kita mulai menyusun modulnya. Modul ini harus mengacu pada dimensi, bukan pada JP, karena ini adalah co-kurikuler, bukan intra. Makanya modul project menyusunnya juga harus mengacu pada dimensi. Itu juga lagi-lagi ada panduannya. Dan menyusun modul ini, tim fasilitator ya Bapak Ibu, itu mulai menentukan yang pertama elemennya, sub-elemennya apa, kemudian mengembangkan topik dari usulan murid mungkin. Kemudian menyusun alurnya, alokasi waktu, asesmen, dan aktivitasnya ngapain itu tergantung isunya. Selanjutnya, jika setelah tadi ya menyusun modul udah selesai nih, kemudian baru kita merancang sebuah strategi pelaporan hasil proyek. Jadi ini adalah beberapa alur. Ada 5 alur yang nantinya bisa melaksanakan P5 ini dengan berhasil dan tidak harus meriah, Bapak Ibu. Jadi setelah modul kita mulai rancang nih setelah modul kita mulai merancang laporannya, setelah proyek selesai, kita memang harus buat laporan biar nanti satu tim fasilitator itu bisa kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk menyelesaikan laporan. Dan ini bagian dari yang proses terakhir ya. Tapi kan kita di sini fokusnya untuk menyusun modulnya saja ya Bapak Ibu. Kemudian ada pelibatan mitra. Ada orang tua, masyarakat, ahli, atau narasumber. Nah, ini juga termasuk dengan pihak luar tadi ya. Sebagai contoh, misal melibatkan orang tua yang punya ahli sesuai isu atau tema yang kita angkat. Misal mau ngangkat kearifan lokal nih, ada nggak kalau misalnya kita belum punya anggaran atau gurunya nggak ada yang bisa nari atau tidak ada yang bisa kita ajak kerjasama untuk dijadikan sebagai pelatih tarinya, misalnya, kira-kira ada nggak orang tua yang punya keahlian di bidang tari itu? Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada, itu bisa dilibatkan sebagai mitra dalam P5 itu. Seperti itu. Kemudian, perayaan hasil belajar proyek bermakna. Perayaan hasil belajar ini kadang kebanyakan pameran gitu. Sebetulnya pada akhir proyek ini memang perlu perayaan, tapi nggak perlu mewah. Sederhana itu udah cukup banget Bapak Ibu. Jadi tidak kita nggak perlu terpaku sama media sosial lain yang wah perayaannya nih keren-keren banget nih gitu. Ada yang sampai kayak pentas seni gitu ya. Kemudian pokoknya sampai ada sound systemnya dan lainnya gitu. Itu tidak mesti seperti itu Bapak Ibu. Karena perayaan ini ajangnya murid untuk menampilkan hasil prosesnya, bukan hasil proyeknya. Jadi prosesnya, proses selama mereka belajar itulah yang kita rayakan di sini. Dan ini bisa melibatkan orang tua, guru, masyarakat, kemudian komunitas-komunitas tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada alternatif perayaan hasil belajar project. Ini adalah contoh atau alternatif, nggak harus pameran yang tadi ya, nggak harus pameran yang meriah. Yang mungkin kita lihat di medsos tadi, ada presentasi dan diskusi kelompok juga udah. Atau rumput di kelas juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada anggaran, nggak perlu dipaksa, jangan sampai memaksa, apalagi menjadikan ini sebagai beban orang tua. Kemudian mengundang sekolah lain nih untuk hadir.
mungkin hanya pameran sederhana, nggak harus pakai panggung atau taruh atau dekor dan lain sebagainya. Jadi ngundang sekolah lain untuk hadir dalam satu ruangan itu juga boleh. Kita juga bisa ngasih penghargaan nih ke setiap murid. Nggak harus pameran. Jadi kita bisa pakai alternatif dari P5 ini, kita itu bisa ngasih penghargaan kayak sertifikat mungkin ya itu. Kemudian karena sudah berhasil melakukan aksi nyata nih dari isu yang sudah diangkat gitu, nanti dikasih reward apa gitu. Itu juga bisa Bapak Ibu. Yang sederhana-sederhana juga sudah cukup. Karena memang P5 ini fokusnya ke karakter, prosesnya, bukan hasil dari proyeknya, seperti itu. Kemudian melibatkan masyarakat melalui peliputan media. Kayak misal ada yang suka live nih misalnya ya. Nah, ini juga bisa dilibatkan nih masyarakat melalui peliputan media. Mungkin Bapak atau Ibu yang hadir untuk nonton nih diperkenankan untuk rekam juga. Bapak Ibu kalau mau ngerekam boleh ya, silakan. Nah, itu namanya perayaan. Jadi nggak harus berupa pameran yang wah gitu. Cuman kita rekam aja, kemudian kita live kan ya di aplikasi media sosial itu juga nggak masalah. Atau kita cuma rekam, nggak di-share, cuman buat arsip kita itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya, gitu. Karena bisa jadi sebagai dokumentasi atau arsip kita sendiri, nggak perlu diupload di medsos juga nggak apa-apa. Misalnya di kelas kita rekam nih, kita tanyain anak-anak, proyeknya apa nih? Kemudian masalahnya apa? Kira-kira ada kendala nggak dari awal sampai akhir? Kemudian prosesnya gimana ya? Nah, kita rekam itu untuk arsip kita sendiri juga itu nggak apa-apa. Namanya juga alternatif ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita fokusnya ke pameran gitu. Nggak harus. Di kelas juga kita bikin rekaman itu nggak masalah. Yang penting lagi dan lagi adalah prosesnya mereka seperti apa. Oke, ini ada prinsip yang harus diperhatikan. Jangan sampai misalkan Bapak Ibu pakai produknya ini dievaluasi. Harusnya gini nih, harusnya gini, gini, gini. Atau misal dalam membuat suatu karya misalnya, kemudian tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terus kita evaluasi, wah ini harusnya kayak gini nih, ini kurang bagus atau dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita sebetulnya memang kita harus mengapresiasi mereka. Kalau kita sampai mengevaluasi seperti itu, khawatirnya anak-anak itu kayak yang kecewa, mungkin menjadi tidak semangat lagi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian murid itu bisa melatih kemampuan bicara mereka. Makanya latihnya pakai perayaan yang rekaman sebagai arsip itu tadi. Kayak misal ditanya nih anak-anak direkam, gimana nih proyeknya apa, kemudian ada kendala atau enggak. Nah itu juga kan bisa dijadikan sebagai alternatif kita untuk melatih kemampuan bicara mereka. Bahkan ada juga nih Bapak Ibu yang menjadikan alternatifnya itu dengan membuat podcast kecil-kecilan gitu ya sama murid mereka. Ya tentang proyek itu sebagai ajang mereka untuk berani berbicara. Jadi ditanya nih, kemudian dikasih ruang mereka buat ditanya proyek apa nih yang mau dilakukan atau nanti prosesnya juga bakal ditanya lagi di podcastnya. Nah itu ajang mereka mulai berani berbicara dari sini. Dan ini kan udah ngelatih siswa kita, ngelatih anak-anak kita untuk berani berbicara. Karena mereka tuh baru disuruh aja udah takut kan, banyaknya disuruh ngomong aja udah takut gitu, walaupun cuman ditonton temennya doang gitu. Dan perayaan ini juga perlu dipertimbangkan. Mereka berhak untuk berpendapat, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita mulai ke mendesain modul P5, Bapak Ibu. Jadi, modul P5 ini merupakan dokumen yang isinya tujuan, langkah, medianya apa, asesmen yang dibutuhkan apa, dan kita sebagai guru juga punya keleluasan untuk buat sendiri. Misal ada contoh modul gitu ya, kan banyak banget tuh ya modul-modul di internet, di PMM-nya sendiri itu juga udah banyak banget yang bisa kita cari, kita jadikan inspirasi. Nah itu tidak harus persis dengan contoh, kita bisa ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa modifikasi, bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah Bapak Ibu. Dan memang di PMM pun kan itu sudah disediakan banyak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa ATM atau amati, tiru, dan modifikasi di platform Merdeka Belajar. Karena di situ pemerintah juga udah ngasih contoh-contoh yang bisa menginspirasi Bapak Ibu ketika hendak membuat modul itu sendiri. Nah, itu. Kemudian ada komponen modul. Modul project profil ini dilengkapi dengan komponen yang jadi dasar dalam proses penyusunannya. Jadi ada 4 komponen modul yang harus ada nih Bapak Ibu. Ini komponen dasar banget ya Bapak Ibu yang wajib ada di setiap modul. Sisanya ya boleh ditambahin gitu ya. Tapi yang penting yang keempat ini itu ada semua.
ada profilnya, tujuannya, aktivitasnya, kemudian ada alurnya, anak-anak diajak ngapain nih, kegiatannya apa aja, sampai mereka ngelakuin perayaan projectnya. Dan yang terakhir adalah assessment. Jadi ini adalah komponen dasar, sehingga dalam membuat modul itu harus ada komponen-komponen ini. Kalau misalkan lebih, itu tadi yang saya katakan itu boleh banget ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita kupas satu-satu. Jadi tema, topik, judul, fase, durasi kegiatan, itu profil Bapak Ibu ya. Sedangkan tujuan itu isinya pemetaan dimensi elemen, sub-elemen yang menjadi tujuan proyek, dan kita juga harus koordinasi dengan tim proyek. Kira-kira sekolah ini mau pilihnya dimensi apa ya? Kemudian tujuan juga berisi rubrik pencapaian Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu izin minum terlebih dahulu ya. Oke, tadi ya, tujuan itu berisi rubrik pencapaian yang isinya kompetensi sesuai dengan fase peserta didik. Fase itu yang tadi SD, SMP, PAUD, atau SMK, atau SMA gitu ya. Seperti itu. Jadi memang aktivitasnya ini harus benar-benar jelas dan terstruktur. Ada juga asesmen. Ini instrumennya untuk menyimpulkan pencapaian anak-anak pada proyeknya. Asesmen ini juga sama dengan yang dijelaskan di Kurmeri ya Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ada asesmen awal, formatif, sumatif, itu dimasukkan ke sini. Karena meskipun P5 ya tetap asesmennya pakai 3 itu Bapak Ibu gitu. Nah, ini komponen dasar. Terus komponen tambahannya apa aja sih? Nah, ini ada komponen modul tambahan yang bisa dimasukin ke modul. Selain yang 4 tadi, guru itu punya kebebasan buat nambahin nih komponen-komponen yang ada di sini misalnya, atau yang nggak ada di sini, misal dirasa penting untuk ditambahin, boleh banget Bapak Ibu ditambahin. Yang penting komponen dasar yang 4 tadi itu harus ada. Dan ini juga tentu menyesuaikan kebutuhan sekolah dan kondisi peserta didiknya ya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada deskripsi singkat. Ada deskripsi singkat, ada pertanyaan pemantik, alat dan bahan, dan referensi pendukung. Ini juga boleh dimasukkan. Tapi kalau misalnya ada ide lain selain 4 ini, itu wah kayaknya harus ada ini nih. Boleh ya, yang penting 4 komponen dasar tadi harus ada dalam P5 ini. Nah, kita ke tahap pengembangan proyek. Oke, kita ke tahap pengembangan proyek. Ada beberapa identifikasi tentang kesiapan sekolah. Nah, Bapak Ibu yang sudah ada gambaran ke tahap apa? Kalau tahap awal misalnya berarti Bapak Ibu pakai modul yang udah tersedia, kayak di PMM. Nah, ini pakai menggunakan modul project proper yang sudah tersedia. Ada di PMM, kemudian ada di internet juga banyak ya Bapak Ibu, bisa dicari sebagai inspirasi kita. Atau yang lagi viral tuh kayak Gemini AI gitu ya, itu yang beberapa detik doang bikin modul project, tapi tetap harus diperhatikan apakah dimensinya dan lainnya yang harus disesuaikan itu sesuai dengan buku panduan atau tidak. Karena ada kejadian ketika ada pengawas itu jadi tanya, ini dimensinya pakai dimensi yang dari mana ya gitu. Karena sudah ada panduannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi kembali kita kalau ke tahap awal pakai modul yang udah tersedia di PMM atau internet, tentu tetap disesuaikan di sekolah kita. Jangan langsung diambil sama persis. Misal kita udah ada nih contohnya, kita udah lihat contoh di internet. Tapi kita pakai plek-plek dari situ, persis dari situ. Nah, ini pasti akan ada keberatan atau ketidaksesuaian ya Bapak Ibu, karena bisa aja itu justru malah memberatkan sekolah kita gitu. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungan murid dan lingkungan sekitar. Harus diadaptasi dengan kondisi sekolah masing-masing seperti itu. Kemudian kalau sekolah Bapak Ibu termasuk ke yang tahap berkembang ini, pakai modul project yang udah disediakan dan mulai memodifikasi beberapa bagian modul. Entah itu tujuannya, aktivitasnya, atau asesmennya.
Jadi kalau tahap awal itu kan nggak usah terlalu banyak berubah nggak apa-apa. Tapi kalau yang penting tetap memperhatikan kondisi sekolahnya ya. Nah, di tahap berkembang ini mulai boleh memodifikasi lebih banyak dengan modul P5 yang tersedia di PMM, di internet, atau yang di share-share. Yang terpenting yang utama adalah sesuai dengan kondisi sekolah. Selanjutnya, kalau sekolah Bapak Ibu termasuk ke tahap lanjutan, Bapak Ibu mulai rancang modul sendiri. Nggak ambil dari PMM, nggak ambil dari internet, itu merancang modul project profil sendiri secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Jadi timnya ini tim fasilitator melancangnya udah nggak ATM lagi, udah bikin sendiri dan asli dari sekolah tersebut. Nah, timnya ini melakukan penyusunan sebentar Bapak Ibu. Baik, maaf ya. Melakukan penyusunan proyek dari tahap pemilihan tema dan tujuan. Sehingga pengembangan aktivitas dan asesmennya secara mandiri. Semuanya mandiri. Kalau tahap awal tadi kan kita ngambil, kemudian kita sesuaikan nih dengan kondisi sekolah kita gitu. Terus ya udah ada yang perlu dirubah-rubah sedikit itu boleh. Kalau tahap yang berkembang, kita udah mulai otak-atik. Entah itu kita ganti aktivitasnya atau kita ganti tujuannya dan yang tahap lanjutan murni bikin sendiri. Bikin yang sesuai dengan kondisi sekolah, nggak ATM lagi. Makanya harus dicek, harus diidentifikasi kesiapan sekolah Bapak Ibu masuk ke tahap yang mana. Tahap awal berkembang atau tahap lanjutan ini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian mengadaptasi atau memodifikasi modul. Dalam mengadaptasi dan memodifikasi modul tadi, itu ada ketentuannya. Ada 3 cara buat modifikasinya gitu. Misal di tahap berkembang gitu ya. Kayaknya kita mau modifikasi nih. Jadi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu Bapak Ibu. Baru setelah itu kita modifikasi. Baru setelah itu kita selaraskan. Nah, kita selaraskan tadi ya. Nah, identifikasi di sini pilih modul yang sudah tersedia di PMM, internet, atau yang di-share di media sosial. Kemudian menyesuaikan dengan fase kita, sesuai dengan menurut kita. Kemudian kita pelajari modulnya. Baru kita diskusin bareng-bareng sama guru-guru atau tim fasilitatornya gimana. Nah, kemudian yang ketiga dari identifikasi itu kita identifikasi lagi nih kesesuaian modul tersebut dengan kondisi sekolah kita. Identifikasinya jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Pertama pilih modul, kemudian pelajari, dan identifikasi kesesuaiannya. Cocok nggak nih dengan sekolah kita? Jangan sampai misalkan ada modul P5 yang bagus, menarik, mau di ATM, mau kita modif gitu ya. Ternyata sekolahnya itu daratan rendah dan modul yang diambil itu di daratan tinggi. Nah, itu kan kadang nggak sesuai lingkungan sama lingkungan di daratan rendah dengan di daratan tinggi kan beda ya, beda. Itu jadi kita harus cek dulu. Kalau emang itu sesuai, ada kesesuaian, masalahnya juga sesuai dengan kondisi sekolah, oke baik. Itu silahkan. Tapi kalau beda, jangan nanti malah jadi nggak nyambung dengan kondisi sekolah kita. Jadi ini mau kemana nih arahnya gitu ya, P5-nya sekolahnya. Kemudian setelah kita identifikasi baru mulai modifikasi. Langkahnya gimana? Yang pertama kita tentuin dulu bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan. Yang mana nih yang mau disesuaikan? Tapi jangan sendiri ya Bapak Ibu. Kalau belum ada tim fasilitator paling enggak ya sama guru yang udah mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan murid. Yang disesuaikan ini bisa dari topik, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Jadi betul-betul kita amati, mana sih bagian yang perlu kita sesuaikan atau modif. Nah, setelah sudah kita tentukan bagian mana yang mau kita modif, baru kita tuliskan rencana penyesuaian yang mau kita lakukan. Misal ini bagian tujuannya nih, kita tujuannya mau A, B, atau C. Tapi ada sih tujuan yang dari modul sebelumnya kita ambil juga gitu. Itu boleh, karena kita modif. Nah, setelah identifikasi dan modifnya sudah selesai, baru kita selaraskan, dicek lagi Bapak Ibu. Betul-betul kita cek, cocok nggak nih sama tujuan dan aktivitasnya? Cocok nggak nih asesmennya? Kita cek, udah pas belum ya? Jadi periksa lagi. Kemudian yang kedua diselaraskan antara isu atau tema yang dibahas. Ini nyambung nggak ya kira-kira sama subelemennya? Kemudian kondisi dan kebutuhan muridnya gimana gitu ya. Nah, jadi ketiga langkah ini untuk memodifikasi jangan asal ambil ATM langsung diterapkan gitu ya, tapi kita identifikasi
terlebih dahulu, baru modifikasi, baru diselaraskan. Yang semuanya itu tentu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah gitu ya. Itu. Selanjutnya kita merancang modul secara mandiri. Kalau Bapak Ibu mau merancang sendiri, misal setelah diidentifikasi ternyata masuknya ke tahap yang berkembang karena semuanya udah terbiasa dengan P5 ini, semua gurunya juga udah paham nih tentang P5, nggak ada lagi miskonsepsi. Mau bikin modul sendiri secara mandiri, nah ini caranya. Ya, ada merancang tujuan dan asesmen, mengembangkan aktivitas, melengkapi dan menyelaraskan modul. Ini adalah salah satu langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk merancang modul sendiri, bukan lagi modul ATM. Merancang tujuan dan asesmen itu, ini ya, dengan cara menentukan subelemen yang akan menjadi tujuannya. Jadi kita udah nemu sendiri nih tanpa ATM. Nah, kemudian susun rubrik pencapaiannya. Ini berisi rumusan kompetensi siswa dengan fase-fasenya. Baru rancang indikator dan strategi asesmennya gimana. Setelah merancang selesai, Bapak Ibu mulai ngembangin aktivitasnya nih. Atau alurnya ya. Jadi kembangkan gambaran-gambaran alur. Kemudian yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyeknya. Ini tujuan proyeknya. Tujuan proyeknya ke arah mana sih? Jadi kita bikin alurnya supaya bisa mencapai alur tujuan tersebut. Kita kembangkan lagi. Kemudian yang kedua, penjelasannya lebih detail lagi untuk setiap tahap. Mungkin dilengkapi dengan kegiatan asesmen yang perlu dilakukan. Jadi lebih jelas alurnya. Ini misalkan sosialisasi. Itu sosialisasinya apa? Kemudian kalau ada video yang mau diambil dari YouTube atau apa gitu ya, kita sematkan linknya dan sebagainya. Nah, ini kalau mau bikin sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian setelah merancang sudah, mengembangkan sudah, baru kita selaraskan atau kita lengkapi modulnya. Ini langkahnya itu adalah melengkapi komponen lain yang Bapak Ibu rasa diperlukan dalam modelnya. Mau ditambah nih, misalkan ada pertanyaan pemantik, ya sudah dimasukkan aja deh gitu. Karena ini penting supaya anak-anak bisa bernalar kritis misalnya. Oke, dimasukkan untuk melengkapi atau komponen lain yang Bapak Ibu punya ide-idenya, ide-ide baru itu. Silahkan, asal 4 komponen dasar yang tadi harus ada. Setelah dilengkapi komponen lain, cek lagi Bapak Ibu. Cek lagi kesesuaiannya, seperti kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modulnya seperti apa. Itu nyambung atau enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga, diselaraskan. Diselaraskan dengan isu. Dan lagi-lagi ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi nggak asal ambil. Kemudian nggak disesuaikan dengan kondisi sekolah, dan langsung pakai gitu aja. Enggak ya Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya kita menentukan tujuan pembelajaran. Oke, untuk menentukan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menentukan elemen dan sub-elemennya. Nanti kita bahas ya di setelah ini, di mana sih ngelihat elemennya, di mana sih ngelihat sub-elemennya gitu. Dan ini nanti kita lihat di situ supaya sesuai dengan fase anak-anak gimana, sesuai juga dengan kemampuan mereka. Jadi tujuan itu kita lihatnya dari dimensi juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan strateginya memang harus kita lihat dimensi elemen. Jadi strateginya itu kita lihat dari elemen dan sub elemen ini. Bapak Ibu kalau belum punya nanti juga saya berikan karena ada beberapa file ya yang juga akan diberikan nanti gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita bikin modul kita harus baca juga nih dimensinya gitu ya. Selanjutnya kita ke beberapa contoh alur. Oke. Ini ya. Yang mungkin belum tahu contoh alurnya seperti apa, ini contoh yang pertama, pengenalan kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi alur aktivitasnya itu harus ada poin-poin ini nih Bapak Ibu. Nah ini, kelima poin ini. Ini contoh alur pertama ya, kalau kita mau pakai contoh alur ini. Pengenalan ini untuk mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang lagi dipelajarin, Bapak Ibu. Jadi anak-anak nih harus betul-betul sadar nih, misalkan masalahnya masalah sampah ya tadi. Mereka juga harus sadar, oh iya ya,
Sampah di rumah aja banyak loh plastiknya. Sampah di sekolah juga banyak loh plastiknya. Itu kira-kira kemana ya dibuangnya gitu ya. Akhirnya mereka akan berpikir terus nih. Kemudian mereka bertanya lagi gitu. Dan kita juga harus membimbing dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu sendiri ya Bapak Ibu. Dan ini kita bangun kesadaran mereka bahwa penting sekali untuk menyelesaikan masalah sampah. Karena itu salah satu isu. Dan isunya pun isu global ya saat ini Bapak Ibu. Oke, kemudian yang ketiga adalah aksi. Aksi ini merumuskan peran yang dilakukan melalui aksi nyata. Itu ngapain aja sih kegiatannya gitu. Kalau refleksi, pasti sudah Bapak Ibu tahu juga ya, dan tindak lanjutnya juga pasti sudah tahu. Jadi kalau tindak lanjut itu menyusun langkah berikutnya. Ini anak-anak ada kegiatan yang berkelanjutan atau enggak. Ini adalah contoh dari alur satu, contoh satu. Oke, kita ke contoh dua. Bapak Ibu juga bisa pakai alur yang ini. Mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Untuk ngamatin itu isinya adalah apa yang terjadi gitu ya. Ini mempersiapkan observasi, mengenal dan mendekati persoalan gitu ya. Mencari inspirasi. Jadi anak-anak diajak mengamati sampah-sampah tadi kira-kira apa yang terjadi jika sampah ini terus-menerus seperti ini. Apalagi itu kan termasuk isu dan juga ada generasi-generasi muda kayak kemarin Teh Srihen bantu-bantu atau BMI Jabar sama Pandawara ya. Nah, itu kan eh, bisa mereka kenal dan malah bisa kita masukkan ke dalam sosialisasi kita ya supaya mereka lebih semangat lagi nih gitu. Kemudian mendefinisikan, oh ternyata itu yang akan kita capai ya setelah tahu sampah-sampah tadi. Oh berarti kita ini mau menyelesaikan masalah sampah. Karena dengan sampah yang begitu menumpuknya seperti gunung, jadi anak-anak tahu kita harus mencapai apa sih gitu supaya sampahnya ini bisa diselesaikan. Kemudian menggagas, bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi supaya tahu bahwa mereka adalah generasi yang mungkin nantinya bisa menyelesaikan isu-isu kemudian menjadi solusi. Contoh kecil ya Pandawara itu tadi, itu adalah bagian dari solusi. Dan ini mulai memunculkan beberapa kelompok-kelompok yang mirip dengan Pandawara untuk menyelesaikan sampah. Cuman memang yang lagi viral banget itu ya adalah Pandawara. Dan ini bisa disampaikan ke anak-anak Bapak Ibu. Jadi isu-isu yang hangat kita ambil, kita kaitkan supaya mereka lebih semangat lagi untuk ngelakuin dan menyelesaikan isu-isu yang akan mereka kerjakan. Kemudian kita memilih bagaimana aku bisa mewujudkan tujuan. Jadi pilih solusi dengan tujuannya. Solusinya apa nih kira-kira? Di sini memang P5 itu betul-betul bikin mereka itu siap untuk hidup ya Bapak Ibu. Siap ketika nanti mereka jadi masyarakat. Diarahkannya ke sana. Tapi kalau SD kelas 1 mungkin perubahan sikap aja yang bisa dipakai ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus berat-berat banget kayak sampah gitu. Kemudian yang kelima, merefleksikan. Gimana nih supaya ide ini bisa jadi lebih baik ke depannya. Nah, mereka diajak untuk merefleksikan. Dan ini harus ya, bukan hanya proyek ya, refleksi itu. Dengan kita bikin modul ajar atau RPP, itu juga setiap ngajar harus ngasih refleksinya. Jadi ketika memberikan materi atau inovasi-inovasi tertentu selalu merefleksikan bersama ini sudah paham atau belum dengan kegiatan seperti ini ya. Apa yang sulit? Apakah ada yang kesulitan gitu? Itu perlu direfleksikan. Jadi guru harus terus merefleksikan Bapak Ibu. Nah, tadi contoh 1 dan contoh 2. Ini ada contoh 3. Jadi memang ada 3 contoh yang bisa Bapak Ibu pilih untuk membuat modul. Kemudian contoh 3, temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Temukan di sini contoh alurnya maksudnya mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah. Tadi ya kalau kita ambil sampah. Hampir sama sih ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian bayangkan. Jadi anak-anak diajak ngebayangin nih, gimana ya permasalahan ini dan apa ya penyebabnya gitu ya. Kemudian lakukan, mewujudkan pelajaran yang mereka dapat mulai aksi nyata. Jadi anak-anak itu bukan hanya kita beri video materi, tapi betul-betul melakukan ya. Kemudian bagikan. Bagikan ini
berbagi karya-karya pameran, tapi nggak harus pameran yang wah pakai dekor, sound system atau dan lain sebagainya yang mewah gitu ya. Itu nggak perlu kayak gitu. Sederhana aja. Bisa buat live streaming misalnya. Kemudian hanya untuk disimpan sebagai arsip sekolah juga nggak apa-apa. Atau di-share di sosial media ya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, ini tadi sudah konsep dasar ya Bapak Ibu. Kita izin lanjut terlebih dahulu karena ini memang idealnya dijadikan sebagai 2 pertemuan ya Bapak Ibu, tapi kita padatkan jadi kita agak gasnya ya. Nah, ini kita ke contoh modul. Izin sambil minum terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini ada contoh modul dengan tema kearifan lokal nih Bapak Ibu. Ini fasenya B kelas 4 ya Bapak Ibu. Jadi kearifan lokal yang diambil dalam modul ini adalah sebuah tarian. Tadi yang sempat saya singgung sedikit ya. Dan modul ini dikasih judul Peri Terganas. Oh, ini kuning sama kuning, nabrak ya. Peri Terganas. Jadi ini akronimnya Tari Terbang Bandung, Kota Pasuruan. Dan ini adalah sebuah kearifan lokal yang orang-orang Pasuruannya sendiri konon ya dari cerita penyusunnya itu masih ada yang belum tahu. Makanya di dalam modul ini diambillah tema-tema itu. Di dalam modul ini juga tertera dengan jelas identitas dan penyusunnya. Nah, ini ini disusun oleh Kak Indarta Miputra ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini untuk cover depan dari modul Bapak Ibu. Contoh ya. Setelah cover itu modul ini diisi dengan relevansi project. Ini relevansi project dengan topik. Jadi ini adalah penjelasan atau deskripsi singkat tentang proyek yang mau dilakukan. Dan di sini adalah kearifan lokal. Ya, jadi dijelaskan nih, di sini apa sih relevansinya gitu. Setelah itu, di sini ada ciri-ciri kearifan lokal. Ditambahin sedikit bahan ajarnya. Jadi sebetulnya modul P5 ini seperti modul ajar ya, karena tetap ada alat dan bahan. Ini adalah ciri-ciri yang nanti akan disampaikan pada murid. Dan ini opsional ya Bapak Ibu. Hanya tambahan. Jadi nggak harus ada ini, tapi kalau mau dikasih juga boleh. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi kearifan lokal. Fungsinya itu apa gitu. Jadi dituliskan. Dan ini baru penjelasan tentang Tari Terbang Bandung Pasuruan. Ini ya Bapak Ibu. Di sini diberi penjelasan di modulnya. Setelah itu baru ke tujuan dan target. Di sini isinya adalah tujuannya peserta didik memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kearifan lokal. Kemudian ada tujuan memiliki rasa cinta terhadap kearifan lokal yang ada di Kota Pasuruan. Nah, targetnya adalah proyek ini pengennya mencapai dimensi ini ya, mencapai dimensi yang ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan gotong royong. Tapi Bapak Ibu seharusnya dalam modul target atau dimensi itu yang diambil itu maksimal 3 ya Bapak Ibu. Kalau ini kan 5 ya. Jadi di dalam contoh ini belum di ya di oke, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi di contoh ini belum direvisi sama penyusunnya. Maksimal tuh harusnya 3 dimensi Bapak Ibu. Kalau ini kan 5 nih. Ada beriman dan bertakwa 1, kemudian berkebinekaan global 2, gotong royong 3, mandiri 4, benar kritis 5 gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Tapi maksimal 3. Kenapa maksimal 3 gitu? Ya karena nanti kita bisa fokusnya ke 3 ini biar nggak pusing juga gitu ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 3 nanti menjadi tidak optimal Bapak Ibu. Makanya maksimal dimensi yang kita pilih adalah 3. Yang dipilih di sini adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan gotong royong. Oke, targetnya ke sana ya Bapak Ibu. Kemudian setelah tujuan dan target, modul ini diisi dengan elemen dan subelemennya. Nah, ini di dimensi 1 misalnya. Bagaimana caranya melakukan elemen? Dilihat dari mana? Tentu bisa dilihat dan dipelajari dari buku panduan ya Bapak Ibu, termasuk subelemen. Dan
ini ya, elemen, subelemen, target. Ini bisa dilihat di buku panduan. Jadi ketiganya ini sudah ada, tinggal kita copy paste ke dalam modul kita. Jadi satu dimensi ini harus jelas, elemennya apa, subelemennya apa, targetnya apa. Nah, untuk aktivitas terkait ini nyambungnya nanti ke alur. Nah, ini ya, aktivitas terkait itu nanti nyambungnya ke alur Bapak Ibu. Ini termasuk alur yang mana gitu ya. Terus kemudian dimensi kedua, berkebinekaan global. Elemennya ini, subelemennya ini, targetnya, ini elemennya, ini subelemennya, ini targetnya. Itu ya Bapak Ibu. Dan ini sudah ada di panduan dimensi. Kita tinggal copy paste ini. Tentu disesuaikan dengan fasenya ya Bapak Ibu ya. Fase A, B, fase fondasi atau apa gitu ya. Dan aktivitas yang ini juga sama berkaitan dengan alur. Nah, kemudian tadi karena diambilnya dimensi 3, ini dimensi yang ketiga, itu adalah gotong royong. Oh, mohon maaf. Di sebelah sana ya. Oke, ini dimensi yang ketiga, gotong royong. Jadi elemen, subelemen, dan targetnya itu juga diambil dari buku panduan. Dan aktivitas disesuaikan dengan alur. Gotong royong dalam modul itu kan mengambil sub 2 elemen. Karena dirasa penting, ini kan ininya. Nah, karena dirasa penting seperti kolaborasi, ini yang tadi kan, mohon maaf ya. Nah, kolaborasi dan kerjasama dan komunikasi pada saat menari itu juga penting. Jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi. Aduh, mohon maaf. Dalam modul ini dimasukkanlah 2 subelemen. Subelemennya dan targetnya pun beda-beda. Ini ya. Ini kan subelemennya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang tadi ini kerjasama gitu. Jadi diambil 2 subelemen Bapak Ibu di sini ya. Kemudian setelah dimensi selanjutnya, ini yang tadi karena belum dihapus oleh penyusunnya ya Bapak Ibu, jadi bisa dijadikan apa ya, kita lihat-lihat saja. Kemudian setelah tadi dimensi selanjutnya dalam modul ini ada rubriknya. Nah, ini rubriknya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini rubrik yang disusun. Misalnya dimensi ini ada kriteria yang belum berkembang, mulai berkembang, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, ya, kemudian sangat berkembang. Seperti itu. Dan ini disesuaikan aja dengan sekolahnya Bapak Ibu juga. Kalau memang seperti ini cocok, silahkan Bapak Ibu. Jadi bisa melihat anak-anak dari rubrik tersebut. Atau misal Bapak Ibu mau pakai kata mahir gitu ya, ini juga boleh. Boleh ya Bapak Ibu. Kemudian ini rubrik, setelah rubrik itu ada alur. Nah, ini dia alur project ya Bapak Ibu. Nah, alur ini yang disampaikan tadi. Ini ada contoh 1 sampai 3 dan dalam modul ini itu pakai contoh 1 Bapak Ibu. Alur P5 ini ada tahap pengenalan. Ya, tahap pengenalan. Itu ngapain? Nah, kegiatannya itu ada sosialisasi, kemudian asesmen, mencari informasi, menggali informasi, menentukan kearifan lokal yang akan digunakan, kemudian presentasi hasil observasi. Jadi dalam modul ini nggak langsung mengarahkan pada tarian, Bapak Ibu, enggak ya. Karena untuk mencari isu kearifan lokal lain, kira-kira yang diangkat yang mana? Tapi dalam menyusun modul ini membimbing dengan memberikan opsi apa aja sih kearifan lokal yang ada di Pasuruan. Akhirnya penyusun itu sampaikan semuanya. Terus di voting juga, dan ternyata kebanyakan lebih setuju dengan tarian. Kira-kira laki-laki sama perempuan aman nggak nih kalau semuanya nari gitu? Oh oke. Jadi yaudah oke dipakai yang itu supaya bisa melestarikan kearifan lokal itu. Dan karena juga pada saat itu di Pasuruan katanya ya sedang gencar-gencarnya mengenalkan kearifan lokal. Jadi kalau ada kegiatan nih, setiap ada kegiatan selalu ada tari itu ya, tarian khas itu yang dipakai. Jadi nantinya bisa jadi nilai plus kalau ada penampilan tari dan butuh siswa SD, maka dipakailah gitu. Tinggal ngambil kelas ini yang udah ada sudah dibimbing dalam P5 ini, dan akhirnya ditentukan bersama. Jadinya pilih tema kearifan lokal tari terbang Bandung Kota Pasuruan. Setelah itu anak-anak diajak untuk presentasi. Hasil observasinya gimana? Presentasinya per kelompok karena dibagi kelompok. Jadi ada yang presentasi. Gimana nih menurut kamu? Jadi benar-benar anak-anak itu diajak untuk
bernalar kritis, dan berani berbicara. Dan kalaupun ada yang belum bisa, nggak apa-apa, kita dorong terus ya untuk meskipun cuma sedikit itu nggak masalah. Yang penting dia udah berani. Alokasi waktunya ini penyusun tentukan sendiri. Jadi kita bisa tentukan sendiri alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan kita ya. Eh, misal sosialisasi nih, sosialisasi itu cukup nggak kalau 4 JP? Kalau cukup ya sudah, atau kalau terlalu banyak ya tinggal kita kurangi. Termasuk asesmen. Asesmen ini mencari informasi awal itu cukup nggak? Menggali informasi dan seterusnya dengan 545 JP atau 9 JP ini cukup nggak ya? Itu disesuaikan, Bapak Ibu ya. Setelah itu kita ke tahap kontekstual. Ini yang paling banyak dialur dalam modul ini ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada latihannya. Jadi ini paling banyak JP-nya atau alokasi waktunya. Yang pertama pengenalan kearifan lokal ini juga cukup lama dengan yang bersangkutan, dengan guru, dengan narasumber juga. Kemudian video-video pendukung. Jadi setelah ditentukan kita mengenalkan betul-betul nih tari ini atau datang ke sebuah kegiatan di Pasuruan untuk melihat. Ya, jadi anak itu diajak untuk melihat kegiatannya itu juga boleh ya untuk melihat oh ini loh tarinya gitu ini kayak gini loh kemudian mendatangkan narasumber ke sekolah. Oke. Nah narasumber ini kebetulan di sekolahnya punya anggaran. Oke. Oke, baik. Kalau jadi di modul ini sekolahnya itu mendatangkan narasumber ke sekolah Bapak Ibu karena kebetulan sekolahnya itu punya anggaran. Kalau nggak punya anggaran, sebentar ya saya, bentar ya. Kalau nggak punya anggaran, kita nggak perlu maksa untuk panggil narasumber atau bisa pakai narasumber dari orang tua atau mungkin guru di situ ya Bapak Ibu. Itu nggak masalah. Kalau memang ahli tentang tarian ini silahkan. Kemudian setelah mendatangkan narasumber itu, kenalan dibahas lagi kayak apa nih contoh tariannya, kemudian kostumnya kayak gimana ya. Aduh, itu dijelaskan. Aduh, demam. Itu dijelaskan ya Bapak Ibu di sekolah. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu karena ada anak 2 tahun nih. Oke, kemudian setelah mendatangkan narasumber, tadi setelah sudah latihan project ya. Latihan project ini memang paling lama dan memakan waktu yang luar biasa lama. Jadi penyusun ambil 50 JP. Sebentar, Kakak boleh di sebelah sana nggak? Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu karena tidak ada yang menjaga lagi. Gitu. Diambil 50 JP. Latihannya setiap hari Sabtu karena waktu itu penyusun jadwal P5-nya itu setiap hari Sabtu. Maka setiap Sabtu latihan sehingga ketika ada narasumber atau pelatih ya sudah bisa sendiri gitu. Setelah tahap kontekstual baru ke tahap aksi. Tahap aksi ini ada asesmen sumatifnya. Ini tahap aksi ya Bapak Ibu 26 JP. Kita ke tahap aksi. Tahap aksi ini ada asesmen ini ya, ada asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Ada persiapan penampilan hasil belajarnya seperti apa. Jadi persiapan ini kayak GR, gladi bersih ya Bapak Ibu ya. Atau simulasi. Ini penting kalau dalam tarian. Ini besok nih kayak gini nih, besok kayak gini. Jadi benar-benar ada persiapan. Kalau misalnya penampilan hari H atau pada saat penampilan hasil belajar, kita dan anak-anak itu sudah siap dan anak-anak itu sudah tahu nih kondisi ketika tampilnya seperti apa. Dan ini penting, persiapan sebelum penampilan itu harus ada. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi bersama dengan anak-anak. Nah, ini bisa dikelola sendiri dan diperkirakan karena satu semester 126 JP. Ini ya Bapak Ibu, dibagi dua. Dibagi dua karena kita nggak harus bagi dua juga sebetulnya. Kita dalam 1 tahun itu yang penting kan 252 JP. Nah ini SD ya, karena ini fasenya fase B kelas 4, ini kan 252 JP. Nah ini penyusunnya itu bagi dua, karena penyusun ini bikin 1 tahun itu 2 project. Yang project pertama ini ya total 126 JP.
Kemudian yang kedua juga 126 CP. Tapi yang nggak harus gitu. Bisa tuh yang lebih banyak di project yang pertama misalnya. Kemudian yang project kedua lebih sedikit CP-nya itu juga boleh. Atau malah kita bikin 3 juga. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan itu pembagian waktunya intinya 1 tahun. Kalau SD kelas 1 sampai 5 kan 252 CP. Intinya di situ. Nah, setelah semua ditentukan, semuanya sudah tersusun dengan baik, alurnya sudah tersusun, modul ini memberikan detail Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak harus kayak gini. Ini kan ada detail-detailnya nih, sosialisasi project dan lain-lain. Ini tapi nggak harus kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini sosialisasi project, yang ini sosialisasi projectnya ngapain nih di modul ini? Dikasih alat dan bahan. Nih, ini ada alat dan bahan. Ya Bapak Ibu, ada peran kayak RPP lah ya Bapak Ibu. Kemudian persiapan pelaksanaannya ngapain? Persiapan pelaksanaannya ngapain? Penilaiannya gimana nih? Nah, ini detail banget memang. Jadi tadi di alur nomor itu kan ada sosialisasi project. Nah, itu dijabarkan lagi di modul ini. Nomor 1, sosialisasi project ngapain? Oh, guru nyampein ini, ngasih video dan sebagainya gitu. Dan juga yang kedua, ada asesmen diagnostik atau asesmen awal ya sekarang namanya. Kita berikan detailnya. Kemudian yang ketiga, mencari informasi. Kecilin saya. Oke. Kemudian yang ketiga, mencari informasi. Itu ngapain sih mencari informasinya? Gini, jadi setiap ini dibikin detailnya, tapi ini bukan masuk ke tahap yang berkembang. Justru malah kalau kayak gini tuh masuknya ke tahap mandiri ya kalau mau saya yang udah bikin sendiri gitu modulnya. Nah, ini detail ya Bapak Ibu kayak RPP. Tapi ini versi simpelnya. Dan yang penting ada kegiatan yang ngapain. Ini dikasih alamat, ada alamat YouTube dan lain-lain, linknya gitu. Kemudian lagi-lagi nggak harus kayak gini tapi kalau Bapak Ibu bisa semangat dan identifikasi kesiapannya, sekolahnya udah yang bikin sendiri nih modelnya. Wah, silakan boleh banget ya Bapak Ibu ya. Oke, dan di akhir ada lembar refleksi. Nah, ini terakhir nih, kita gas lagi nih Bapak Ibu. Tadi kan gimana sih caranya nentuin dimensi atau ngeliat dimensi itu di mana gitu ya. Nah, ini ada di sini. Ah, ini ada lagi. Filenya ini. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil elemen dari dimensi. Oke. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah, Teh. Oke. Oke, ini dia. Dimensi. Sebentar. Ada dimensi. Nah, ada dimensi, elemen, dan sub elemen. Ini udah ada Bapak Ibu dan wajib punya. Harus punya. Kalau nggak punya ini ya gimana kita mau nyusunnya gitu ya. Kita pelan-pelan aja karena di sini ya sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ini penjelasannya detail nih. Nah, ketika Bapak Ibu punya buku panduan ini, dan ini bisa di-download sebetulnya. Di internet juga ada. Kita langsung aja ke yang tabel berwarna-warni. Nah, ini mulai di halaman 6 ya Bapak Ibu sudah terlihat. Gimana cara membesarkan ini ya? Sebentar. Oke, misal ini ya Bapak Ibu. Nah, ini alur pengembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini alur perkembangan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, misalkan dari tim fasilitator atau ibu bapak guru itu ambil yang ini, dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu ambil elemen dan sub-elemennya mau apa di sini? Mau elemen apa nih? Mau diajak kemana anak-anak? Cek elemennya. Misalkan Bapak Ibu fase B. Ini fase B nih Bapak Ibu. Ini fase B. Misal fase B. Kita lihat di sini ada elemen akhlak beragama. Kita lihat apakah kita ambil elemen yang akhlak beragama. Cocok nggak dengan topik tari tadi? Misal kita balik lagi ke tadi ya. Ini sebagaimana yang di modul tadi kan tarian, tapi diambil dimensi beriman dan bertakwa karena penyusunnya itu pengen kolaborasi nih sama guru agama di sekolahnya. Nah, ketika dicek kayaknya nggak cocok nih akhlak beragama. Malah setelah dilihat itu cocoknya akhlak kepada manusia. Nah, coba kita cari ke bawahnya nih. Akhlak kepada manusia. Ini kan ada elemen akhlak pribadi ya. Nah, ada akhlak kepada manusia. Nah, ini dia, elemen akhlak kepada manusia. Nah,
kita pilih mau ambil yang mana nih subelemennya. Ini kan subelemennya ya. Ambil yang ini atau yang ini ya gitu. Jadi tidak ada perbedaan atau menghargai perbedaan pada saat menari. Jadi diambillah elemen akhlak kepada manusia. Makanya modul ini ngambilnya yang ini Bapak Ibu, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Itu yang di modul tadi ya. Diambil elemen itu dan guru agamanya juga sama penyusun itu dikasih di briefing lah ya, dikasih penyampaian dulu nih. Kalau anak-anak itu bisa dikasih materi tambahan P5 tentang elemen akhlak pada manusia ya gitu. Jadi yang diambil mengutamakan persamaannya. Seperti itu. Nah, untuk subelemennya yang penyusun ambil ini dan di akhir fase anak-anak nah ini terbiasa mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal serta memberikan respons secara positif. Ini kan karena fase B. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngambil fase A, berarti kan ini ya, yang mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini semua beda Bapak Ibu tingkatannya. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan, sesuai dengan fase-fasenya. Jadi kalau misalnya ini di PAUD itu cuman mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki dan sebagainya, membiasakan mendengarkan pendapat temannya dan lain-lain. Kalau di sini udah beda lagi. Di fase B udah beda lagi dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Karena P5 ini memang betul-betul tujuannya ke karakter ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini cocok, kita ambil. Tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu di modul. Nah, setelah itu kita lanjut lagi nih. Misalkan tadi ada 3 ya dimensinya. Dimensi pertama itu yang beriman dan bertakwa, dimensi kedua berkebinekaan global. Kita scroll lagi Bapak Ibu. Scroll sampai bawah. Kita ke tabel warna-warni lagi. Nah, ini ya, alur perkembangan dimensi berkebinekaan global. Kita cari dari tabelnya langsung. Jadi panduannya di sini kalau kita mau bikin modul. Kita alur perkembangan dimensinya kemana aja? Kita pilih elemen apa aja nih? Apakah elemen ini mengenal dan menghargai budaya? Apakah elemen ini? Misalkan tarian itu cocok nih sama ini. Ya kita ambil ini, mendalami subelemennya ya, mendalami budaya dan identitas budaya. Atau mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Kemudian, atau yang bawahnya ada nggak? Kita cek lagi nih. Kita cek lagi Bapak Ibu. Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang cocok yang mana ya subelemennya? Misal yang ini, ya silahkan. Tapi nanti di akhir fase sesuai, di akhir fase ya, nanti di akhir di satu baris ini, yang satu baris ini disesuaikan. Nanti disesuaikan ke modul karena fasenya misal fase B. Maka kita ambil ini. Memahami kemajemukan. Kalau Ibu Bapak fasenya fase A, berarti ambil yang ini. Mendeskripsikan pengalaman. Oke. Kayak gitu ya. Jadi beda. Tentu beda lagi dengan fase. Ini fasenya banyak Bapak Ibu. Nah, ini sampai fase E. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini memang harus punya karena detail penjelasannya memang di sini. Nah, itu tadi 2 dimensi. Kita ke dimensi yang ketiga. Dimensi yang ketiga ada gotong royong. Kita langsung ke tabel yang warna-warni lagi. Nah, ini alur perkembangan dimensi bergotong royong. Atau yang lain, misal yang lain ya. Ya kita harus baca dan cek tabelnya. Dimensi apa yang kita pilih? Misal gotong royong. Tarian kan bisa nih dimensi gotong royong, tapi diambil subelemennya misal anak-anaknya kerjasamanya kurang. Jadi permasalahannya apa nih? Misal kita mau ambil tarian. Oke, kerjasama anak-anak kurang nih. Setelah kita lihat-lihat, mereka kurang ya kerjasamanya dalam satu kelompok. Kayaknya tuh ada aja gitu berantemnya dalam satu kelompok. Ya udah deh kita ambil nih subelemennya. Subelemen ini kerja sama. Karena
kerjasamanya di kelas ini rata-rata kurang, makanya nanti penilaiannya ada rubrik tentang kerjasama di mana anak-anak ini bisa bekerja sama nggak dengan satu dua malah main sendiri. Itu fase B. Berarti nanti anak-anak bisa ini menampilkan tindakan sesuai harapan dan tujuan. Ini elemennya kolaborasi ya Bapak Ibu yang dipilih. Gitu. Nah, semuanya lengkap ya Bapak Ibu di sini. Atau misalnya lagi ada komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena kan misal di tarian itu karena tarinya bareng-bareng ya. Nanti kita gimana nih caranya supaya bisa mengkomunikasikan satu sama lain. Kadang komunikasi itu, misal permasalahannya adalah komunikasi anak-anaknya itu kurang. Akhirnya proyeknya nggak berjalan dengan baik. Atau diskusi. Nah, bisa pakai sub elemen ini. Tinggal akhir fasenya apa. Di akhir fasenya ini memahami informasi yang kalau misalnya kan kalau kita scroll di TikTok ada banyak ya Bapak Ibu yang share-share. Tinggal gimana caranya kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita dan permasalahannya apa nih yang ada di sekolah. Terus apakah semuanya harus berbentuk produk? Enggak. Boleh perubahan sikap ya Bapak Ibu, tapi tentu harus ada penilaian sumatifnya sebagai acuan kita apakah proyek ini tercapai atau tidak gitu ya dari asesmen itu sendiri gitu. Jadi bisa dicari di Gemini AI juga ya kan kalau sekarang mah suka ada begitu ya cara beberapa menit doang gitu atau beberapa detik doang bikin modul gitu tapi harus dicek lagi apakah sesuai dengan kondisi sekolahnya kemudian boleh dijadikan inspirasi tetapi tidak harus terlalu menduplikasi seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan lagi nih ke Teh Srihen, monggo. Oke, gimana cara saya Oke, stop dulu? luar biasa sekali ya, sangat detail. Jadi paham nih, saya juga ternyata seru ya. Oke, di sini masih ada yang bertahan sampai akhir, alhamdulillah ya. Mangga, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, mau bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Baik, sudah ada yang raise hand? Ayo, silahkan. Sudah ada Bu Erma dari MA Tanjung Jaya ya. Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erma dari Tanjung Jaya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ya cara memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan P5. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Ini kita mau langsung jawab aja atau ditampung dulu atau gimana, Teh Srihan? Boleh langsung dijawab aja, Bu Fitri. Nah, ini tadi ya, Bu. Bentar. Kita apakah harus share screen kembali? Sebentar. Jadi ini ada panduan awalnya lagi. Itu kalau kita ke aplikasi PMM ya, itu sudah ada panduan lagi, Ibu, untuk memfasilitasi dan lain sebagainya. Karena sudah ada panduan. Sebentar ya, setelah saya temukan baru saya share. Sebentar saya cari dulu karena memang di sini sudah ada. Oke, mohon maaf ya scrolling karena banyak sekali memang Bapak Ibu. Di sini sangat lengkap sekali panduannya. Kita ke yang
Nah, di sini ya. Oke, kita sebentar. Sepertinya agak sulit. Nih. Bentar ya, Bapak Ibu. Jadi kayaknya saya agak sulit lagi nih buat share screen-nya. Nah, kita bisa ke aplikasi PMM kalau misalnya buntu banget misalnya ya untuk mencari. Dari situ ada panduan regulasi dan inspirasi. Nanti ada alat bantu ya, ada alat bantu juga. Di situ sudah diberikan, sebentar saya masih mencari ya Bapak Ibu. Karena panduan, kita harus melihat panduan memang. Gimana, Mbak Fitri? Ada yang bisa dibantu? Iya Teh, ini aku kesulitan share screen nih. Oke, mau dikirim filenya? Boleh? Coba ya Teh ya. Oke, Bentar. Punten ya kalau ada backsound anak-anak. Nah, ini aku kirim ke tes Rehan. Itu kita ke panduan. Ada nggak tes Rehan? ada Teh, ada. Ini lagi coba di-download. Kita ke panduan pengembangannya dulu aja. Nanti Boleh. aku arahin. Ini coba di-share sama operator ya, Teh. Sip. Oke. Atau mau share di grup juga, barangkali Bu Erma nanti Oh iya, baca ya. iya. Ibu masuk Sampai grup. Bu Erma masuk grup kah? Masuk Teh. Oke, saya kirim ya. Nih, mantap nih dari pelatihan ini kita jadi bisa baca. Nah, ini saya kirim grup juga. Boleh di-share screen juga, operator? Bisa. Nah, nah, ini udah ada. Tapi silahkan. betul. Kita ke ini Teh, ke halaman sebentar. Nah, kita scroll aja sampai yang ada berkebutuhan khususnya. Yang pertama ini, dari halaman berapa nih? 23. Coba kita ke 23. Ini dimensi, oh yang panduan dulu Teh, yang file satunya. Ada 2 file kan? Ini kan file dimensi. Nah, kita ke panduannya dulu. Oke, siap. Punten ya Teh, laptopnya sangat canggih, jadi Siap, santai. Nah, sudah muncul belum, Teh? sudah. Kita ke halaman 23 dulu, dicoba.
Oke. Nah, ini ini ya, kita dari awal dulu ya untuk membuat modul. Ini kan sudah ada langkah-langkahnya. Itu udah atau putih. Boleh ke bawah lagi, Teh? Masih ada yang lupa. Saya lupa aku gak terus hari doang itu. Ke Nah, up dulu. Di situ di ke atas dikit. Up. Nah, ini di nomor 2 ini ya, Bapak Ibu, ada apabila ini dari dasar dulu, untuk pendidikan khusus, koordinator dapat dipilih berdasarkan jenis kekhususannya seperti apa. Nah, itu. Kemudian ini untuk tim fasilitatornya. Kemudian untuk tema-temanya juga di bawahnya sudah ada tema-tema utama, profil SD, MI, ke bawahnya itu boleh di-scroll. Oke. Ke halaman 28, A. 28 nih, yang tema project. Nah, itu di sini ada tema project profil PAUD. Kemudian di bawahnya, ke bawah lagi scroll. Ada tema-tema khusus. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat panduan dari awal sini ya Bapak Ibu, terkait dengan tema-temanya. Kita cek kita butuhnya kemana nih. Oke, setelah itu ke yang ini, A, halaman 37. Punten ya, Bapak Ibu. Nah, itu ada pendidikan. Nah, itu ada pendidikan khusus. Ini fasenya masuk ke fase apa? Fase A, B, C, D atau E. Nah, tingkat pendidikannya sesuai ini. Ini untuk yang alokasinya. Alokasinya memang sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian untuk kalau kita mau praktis itu memang ibu siapa ya tadi yang nanya? Mohon maaf. Ibu Erma teh. Ya, Ibu Erma punya aplikasi PMM nggak, Bu? Kebetulan enggak. Oh ya, nah di situ nanti mungkin saya akan buatkan videonya kali ya. Nanti ada video tutorial terkait dengan mencari modul P5 untuk disabilitas itu seperti apa. Karena di sini saya sambil buka, iya Bapak Ibu ada. Nah, saya lagi buka contoh modulnya nih di SLB ya. Dia misal fase A SLB itu kita pilih temanya ada tema sama. Kita ambil Aku Cinta Indonesia misalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share videonya. Atau bisa kita cari juga di internet. Sebentar. Nah, ini sudah ada beberapa contoh yang bisa diambil nih Bapak Ibu terkait dengan modul P5 SLB ya. Yang penting
kita acuannya ke yang ini dulu, termasuk yang untuk dimensi-dimensinya. Apakah di situ ada atau tidak, kita mengacunya pada itu. Seperti itu, Bapak Ibu, Bu Erna. Mungkin saya akan sekalian ini ya, bikin video tutornya kali ya, yang untuk cari contoh di P5. Tapi kalau untuk SLB memang di sini ternyata tidak ada nih Bu, setelah saya cari yang terkait SLB. Di PMM sendiri ya, contohnya belum tertera. Gitu Teh. Atau coba pang searching apa minta tolong di diketik di internet bisa nggak sekalian? Gimana Teh? Oh, Teh. Nah, manggilnya ya dari tadi. Pang itu pang searchingin di Google Teh. Contoh modul project P5 dari SLB. Oke. Punten ya Teh, soalnya ini dari tadi aku coba yang dari laptop ini ternyata terkendala sekali. Aman aja ini udah maghrib Teh Fitri aman. Oh iya, gimana nih Ibu Bapak? Kalau mau dilanjut di chat nanti mungkin kita bisa lanjut di WhatsApp. Untuk modul SLB. Nggak apa-apa sih Teh. Ini aja beresin dulu satu pertanyaannya. Oke. Tunggu banget Iya. ya. Ini kurang nggak ini keyword untuk search-nya? Contoh Modul P5 ya. modul P5 bes. Heeh. Oke. Sama di coba dipilih-pilih. Punten Teh, itu kan untuk modul untuk SLB mungkin ya. Iya, kumaha. Iya, gimana Bu? Ini kalau misalkan kan kita kalau sekolah itu sudah harus inklusif ya Teh. Ini Iya. kita sekolah biasa, tapi di sekolah kita itu ada anak yang berkebutuhan khusus mungkin itu seperti itu. Oh, iya iya iya. Jadi bukan SLB ini ya Bu ya. Ya, bukan Kalau kayak modul ya itu kira-kira berapa orang Bu yang di situ? sekitar 2 orang. Oh, kalau gitu karena ini kan berarti iya Bu, SD umum ya? MA. Oh iya, mohon maaf MA. Itu Ah, berarti disesuaikan, diambil fasenya, tapi sebelum menentukan tema berarti bisa Ibu sesuaikan dan kondisi dari kedua anak ini. Apakah memungkinkan proyeknya untuk mereka lakukan juga atau tidak gitu. Jadi memang kita yang berusaha untuk menyesuaikan supaya kita bisa memfasilitasi yang sama gitu dengan mereka. Seperti itu mungkin Bu. Jadi dipilih. Terus kemarin juga ada tuh yang pada saat diklat seperti ini juga ya ada yang tanya kalau misalnya kita ambilnya tentang tahfidz atau sholat boleh nggak ya gitu kan? Itu kan balik lagi ya ke kebutuhan kita. Jadi kita lihat dulu nih kebutuhan sekolah kita tuh apa? Apakah karena anak-anak ini di sananya di lingkungannya nggak ada guru ngajinya nih. Jadi kita harus pakai judul atau ambil tema ini gitu dalam dalam P5-nya atau misal anak-anak ini ternyata sholatnya pada susah atau gimana dan lain sebagainya. Jadi betul-betul dilihat disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, kalau misalnya itu sudah inklusif, kemudian di sekolahnya sudah ada yang berkebutuhan khusus, maka kita sesuaikan lagi sesuai dengan keadaan dari anak-anak tersebut. Seperti itu mungkin Ibu Erma. Gitu Teh. Ibu. Ya, nuhun Teh. Berarti kita kalau dalam modul ada beberapa kegiatan yang tidak memungkinkan siswa tersebut untuk tidak ikut, tidak apa-apa mungkin ya. Ya, kalau misalnya seperti itu, yang penting nanti
di asesmennya kita, karena kan ini lebih ke karakter ya Bu, bukan hasil project. Jadi tinggal kita sesuaikan aja apa ada nggak perkembangannya. Dan kadang kan perkembangan itu kan nggak langsung di pertemuan pertama misalnya ya. Anak ini baru si A baru berkembang di pertemuan ketiga misalnya, si B baru berkembang di pertemuan keberapa gitu. Jadi memang disesuaikan aja. Ya, nuhun teh. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah cukup jelas ya Bu Erma. Karena waktu sudah maghrib, kayaknya kita batasi pertanyaannya ya. Boleh mungkin untuk satu pertanyaan lagi. Ini di sini dari studio satu, ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Sini ada Teh Kia ya, yang mau bertanya Teh Fitri. Mangga Silakan Teh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taskia Aulia. Teteh izin bertanya, kriteria apa aja sih yang harus dimiliki dalam modul ajar? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Kriteria itu kan sama dengan tadi ya, Teh. Komponen-komponen dasar, kemudian prinsip-prinsip dalam modul ajar yang ada di yang saya jelaskan di awal tadi ya, Teteh barangkali. Jadi itu ada, kalau dari prinsipnya sendiri kan ada yang holistik, kontekstual, kemudian berpusat pada murid, kemudian eksploratif tadi ya. Kemudian komponen-komponennya apa aja. Nah, di komponen modul itu yang penting banget ya, itu ada profilnya. Profil itu kayak temanya, fasenya ya, tadi fasenya ke mana, kemudian durasi kegiatannya. Terus yang kedua harus ada tujuan. Tujuan itu tadi include dengan dimensi, elemen, subelemen, dan lainnya. Yang ketiga ada aktivitas dan asesmen. Jadi yang penting dari modul ini keempat tadi Teh. Kalau misalnya mau lebih nggak apa-apa. Misal dirasa kayaknya ada yang kurang nih, perlu ditambahin nggak apa-apa. Yang penting yang keempat ini dari profil, tujuan, aktivitas, sama asesmen itu ada dalam modul P5 itu. Gitu Teh. Baik, terima kasih Teh Fitriana. Sama-sama Teh. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Silahkan. Tadi ada satu ya, takutnya ini penasaran sekali. Teh Maya atau Bu Maya ini boleh? Apakah masih ada? Masih ada Teh. Oke, silakan Teh. Izin bertanya, apakah manfaat profil proyek penguatan profil Pancasila untuk siswa sekolah dasar? Mungkin segitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Jadi kalau sebentar ya Teh. Nanti di HP Bunda diambil ya. Jadi manfaat untuk anak SD itu, kalau misalnya kita lihat dari dimensi kan itu udah ada tahapannya masing-masing ya Teh. Itu kita bisa lihat di situ sesuai dengan fasenya. Tergantung dari fasenya. Sebentar ya Teh. Kalau misalnya sebentar. Oke, mohon maaf. Tadi ya, jadi kalau misalnya untuk kita lihat dari secara ibunya, itu tadi kalau misalnya kita lihat dari dimensi itu manfaatnya ada tergantung tujuan kita. Pertama, yang kedua kalau secara keseluruhan nih P5 ini buat apa sih gitu ya di SD kan masih SD gitu. Kenapa harus ada pengembangan karakter? Jadi ini juga berkaitan dengan Pancasila itu sendiri, Teh. Jadi kan Pancasila itu kan ada 5 sila. Ada sila ketuhanan, sila kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kelimanya ini adalah satu kesatuan. Yang tanpa kita sadari, sebetulnya pembentukan karakter Pancasila itu harus mulai kita tanamkan sedari dini. Dari kecil, dari di sekolah, untuk kayak bela negara itu kan nggak mesti harus kita angkat senjata ya atau kita melakukan peperangan enggak, tapi justru dengan kita menjadi
pribadi yang bermanfaat, yang mengerti, peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian ketika ada isu-isu, isu-isu kan nggak mesti yang berat-berat ya. Misal ada sampah, kita harus buang sampah di tempatnya. Sesederhana itu gitu loh Teh, untuk pengembangan karakter anak-anak. Atau kayak untuk menjadi pribadi yang bermanfaat itu dari hal yang sederhana, dari kita belajar yang rajin di sekolah, menghargai sesama. Misal yang berkebinekaan tunggal itu gimana sih cara kita menghargai perbedaan. Nah, misal ternyata di sekolah itu kasus yang mau diangkat itu adalah menghargai sesamanya bagaimana. Nah, disitulah manfaatnya gitu loh. Pokoknya disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang ada atau permasalahan-permasalahan ada yang ada di lingkungan teteh atau lingkungan sekolah teteh gitu. Gitu teh. Gimana? Kurang jelas atau enggak? Baik Teh, terima kasih. Bagus. Bagus ya. Sama-sama teh. Oke, alhamdulillah ya. Sudah 3 pertanyaan. Mungkin dicukupkan karena waktu begitu sudah sangat larut ya. Ditakutkan Bapak Ibu di sini mau melanjutkan aktivitas keluarga lainnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang harus didiskusikan, kita masih open di grup ya, gitu. Boleh silakan grupnya menjadi ajang silaturahmi dan diskusi. Baik, kita lanjut ke ini ya. Ada sesuatu dari kita untuk titik kenang-kenangan. Ini luar biasa sekali ya, kita sudah 2 jam lebih ya diskusi di sini. Kita juga lagi di Desa Tanjung Jaya nih Bu. Alhamdulillah. Nah ini ada sertifikat penghargaan untuk pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Semoga berkenan diterima kepada Teh Fitri yang sudah meluangkan waktunya, memberikan kita banyak ilmu dan pencerahan terkait modul ajar P5 ini. Gitu, Teh Fitri. Terima kasih ya. Teh Fitri lagi di Jakarta, nanti mungkin untuk file aslinya ketika kita bertemu di Bandung ya, Teh Fitri. Siap teteh, nuhun pisan. Makasih untuk teman-teman ibu bapak sekalian. Ditampi teh. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum foto bersama, mau ada closing statement dulu nggak dari Teh Fitri? Apa ya, mungkin sederhana aja sih, karena kita sama-sama pendidik ya. Semoga kita itu bisa menjadi contoh yang lebih baik. Dan yang lebih repot itu kan kayak sesederhana, gak cuman anak didik kita aja yang harus memperkuat literasi gitu ya, tapi kita juga. Karena mungkin kurikulum Merdeka ini belum optimal dan maksimal menyeluruh ke semua sekolah-sekolah yang ada. Mungkin kita juga sebagai para pendidik mengupayakan dan mengusahakan untuk mencari tahu ini apa ya yang harus kita cari tahu, karena di di internet itu sendiri ya Bapak Ibu, itu kita itu sangat mudah sekali untuk mengakses. Kayak tadi misal kita mau cari dimensi P5, ada di situ. Kita mau cari panduan modul ajar, ada juga di situ. Karena memang dari Kemendikbud sendiri atau pemerintah sendiri itu sudah memberikan file-filenya dan dapat dengan mudah kita unduh. Jadi terus semangat untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang bermanfaat dan menginspirasi. Mungkin itu aja Teh Srihen. Mohon maaf kalau dari kata-kata saya atau dari materi-materi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Semoga di lain waktu juga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Pantesan nih Beauty Muslimah Indonesia memilih Teh Fitri ya sebagai best intelligentsia-nya. Luar biasa terlihat sekali. Kayak mungkin closing statement dari saya tidak banyak juga. Kurikulum Merdeka memberi kita kesempatan untuk mendidik siswa, bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan karakter. Mari kita jadikan setiap proyek pembelajaran sebagai langkah untuk membentuk generasi yang kreatif, kritis, dan berjiwa Pancasila.
Itu mungkin persembahan dari kami Gisma Kelompok 20 Tanjung Jaya yang berkolaborasi dengan Maktab Cinta mempersembahkan workshop pelatihan P5 modul ajar ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan jangan khawatir, kita record Zoom-nya. Bagi yang ketinggalan atau mau mendengarkan ulang bisa nanti temukan di YouTube-nya Gisma Tanjung Jaya. Saya ingatkan reminder juga jangan lupa follow akun sosial media kita ya. Insya Allah nanti ada door prize dari Maktab Cinta ya, Teh Fitri. Ada door prize gak buat yang nanya tadi? Ada tadi 3 penanya Oke, nanti. ada Kirim ya. alamat ya. Yang nanya tadi buat Bu Erma, Teh Saskia, sama Teh Maya boleh kirim alamat di grup ya gitu. Di Karena Japri aja teh. oh di Japri, oh iya nanti pada mau ya. Boleh di Japri ke panitia ke kita ya, atau ke saya pun boleh. Eh, karena Teh Fitri ini luar biasa ya Bu, selain aktivis, selain dosen, selain kehidupan luar biasanya, beliau juga membangun bisnis, salah satunya yaitu Maktab Cinta. Jangan lupa di follow, itu ada semua varian hijab ya, dari mulai pasmina, segi empat dan sebagainya. Kena juga ada, saya pakai juga produk dari Maktab Cinta, luar biasa. Jangan lupa di follow akun sosial media Maktab Cinta, Beauty Muslimah Jawa Barat, kemudian Gisma Tanjung Jaya. Kita juga punya TikTok, disupport ya Bapak Ibu. Terima kasih, dipantengin karena masih ada pelatihan-pelatihan lainnya yang akan kita hadirkan gitu untuk kebutuhan Bapak Ibu barangkali relevan gitu. Terima kasih. Akhir kata sebelum kita keluar dari Zoom, boleh on cam dulu semuanya. Kita abadikan momen ini ya. Boleh. Siapa yang mau screenshot boleh mandu ya. Silahkan ke teh panitia, akan ke teh panitia. Oke, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Teh Fitri, mau foto dong sama Teh Fitri. Ajakin aja Dede Astinya. Oke, sebentar teh. Karena harus login di HP dulu. Sebentar. Siap. Ini udah di-share juga ya link presensinya, jangan lupa untuk diisi karena yang akan dapat sertifikat yang mengisi link presensi ya. Oke. Siapa nih yang belum on cam? Oke, Terima. Oke, silakan operator mau dipandu. Bentar, Teh Fitrinya belum. Nah, Teh Fitri sudah hadir. Dede, ikut Dede. Luar biasa ya, tetap produktif meskipun sudah menjadi ibu. Luar biasa. Yuk dipandu. Sudah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Boleh salah. Ini nggak sih? Terus itu sulit. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih. Oke lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga teteh panitia. Setelah itu mungkin kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya sudah berkenan hingga larut seperti ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidaktepatan dari kami. Saya mewakili panitia. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di pelatihan. Dadah. Lagi ya. Silahkan untuk lab
dari Zoom-nya ya Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi presensi. Terima kasih Teh Fitri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Dadah.